mengadakan selain workshop untuk internal yang tadinya akan kita arahkan untuk sertifikasi dan juga sampai ke hackathon nantinya, kita juga buka untuk webinar yang harapannya nanti kita bisa saling berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Gandum sudah menyampaikan bahwa dalam rangka transformasi digital BUMN, Peruri juga tidak mau kalah gitu ya. Kita juga sedang menggalakkan transformasi digital di semua bidang. Dan tentunya transformasi digital yang paling kunci adalah people ya. Sehingga Digital Capability Center kita mulai kembangkan dari tahun lalu. Sesuai juga dengan arahan Kementerian BUMN gitu ya. Ada 3 fokus. Yang pertama bagaimana kita menggerakkan digital talent di Peruri Group gitu ya. Saat ini kita sudah punya sekitar 800-an digital talent yang ready. Kita masih punya PR untuk 1.000 sampai 1.500 lagi, sehingga kita harapkan semua karyawan Peruri Group masuk dalam kategori kita kembangkan berbagai skill teknologi sesuai dengan passion karyawan gitu ya, tech blockchain, tadi RPA, dan nanti akan kita kembangkan lagi di berbagai teknologi lainnya supaya kita harapkan secara talents itu bagus, kemudian secara skill juga bagus, dan tentunya domain ketiga yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan, melahirkan digital inovator gitu ya, karena skill maupun talent yang kita miliki tidak ada artinya kalau tidak ada action ya. Harapannya digital inovator ini bisa melahirkan berbagai inovasi ya yang bisa dirasakan oleh negara, bangsa, dan masyarakat gitu ya. Kemudian tentunya apa yang kita lakukan ini adalah mendorong individu di seluruh BUMN sesuai arahan dari kementerian bagaimana kita menjadi center of learning yang saat ini kita lakukan. Kemudian kita harapkan tidak cukup hanya learning, kita juga harus mengembangkan center of research gitu ya, individu-individu di Peruri ini. Oleh karena itu kita juga undang berbagai research center, nanti ada dari RC DBE, Pak Andri akan sharing kepada kita. Ke depan kita juga akan kolaborasi berbagai riset di berbagai lembaga, dan tentunya juga individu kita juga harus bisa menjadi center of innovation ya, supaya inovasi-inovasi bisa kita hasilkan dari teknologi yang kita pelajari, yang kita riset dan sebagainya. Tahun 2022 rencananya secara keseluruhan kita akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian untuk publik, kita akan gelar webinar yang membahas berbagai teknologi blockchain dan use case. Hari ini kita bahas NFT dan Metaverse. Harapannya berikutnya kita bisa bahas smart contract dan juga decentralized apps, karena ini sangat luar biasa untuk diekspor. Kemudian kalau kita lihat blockchain juga mulai ada tumbuh pesat decentralized finance. Kita juga perlu pelajari seperti apa, dan kita akan undang pakar-pakar teknologi di bidang ini dan juga pemain-pemain industri, startup-startup yang sudah memulai. Kemudian yang lagi ramai juga adalah Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Ini juga sudah mulai ada beberapa pemain di lokal gitu ya. Kita akan undang dari berbagai ahli, dan juga nanti harapannya teman-teman bisa berkumpul lagi di sini. Dan juga kita akan coba perdalam berbagai aplikasi-aplikasi blockchain di berbagai industri ya. Saat ini sudah mulai ramai gitu ya. Tidak hanya untuk carbon trading, tapi juga untuk supply chain dan sebagainya. Cukup menarik untuk kita gali sama-sama. Untuk kita bisa melihat dunia keluar ya, dari Peruri bisa melihat di luar seperti apa sih perkembangannya, dari luar juga bisa melihat apa sih yang kira-kira kita bisa kolaborasikan riset bersama ataupun inovasi bersama. Kemudian dari tentu di internal Peruri juga kita harus kuatkan gitu ya. Kita ada 2 jalur, nanti kita akan tawarkan kepada teman-teman yang mendaftar. Kita masih buka pendaftaran COP Blockchain sampai tanggal 11 Februari. Harapannya teman-teman bisa segera mendaftar. Nanti ada 2 jalur yang bisa ditempuh. 1 jalur yang kita akan berikan langsung sertifikasi blockchain profesional, karena saat ini Priva atau Peruri sudah menjadi authorized training center dari SC Council, yaitu kita akan gelar certified blockchain profesional untuk bisnis itu sekitar 2 hari, dan certified blockchain profesional untuk technical itu sekitar 5 hari ya. Jadi nanti kita akan siapkan itu. Nah, setelah mendapatkan dasar-dasar blockchain ini, mau tidak mau memang blockchain ini ada kaitannya dengan programming gitu ya. Jangan khawatir, kita akan coba belajar dari dasar gitu. Ada 2 programming utama yang diperlukan. Yang pertama, mau tidak mau memang web development kita harus sedikit banyak tahu ya, CSS, HTML, JavaScript, paling tidak dasar-dasarnya tahu, karena nanti programmingnya membutuhkan ini. Dan tentunya salah satu bahasa pemrograman yang banyak dipakai adalah Solidity, meskipun umumnya Solidity dipakai Ethereum, tapi juga bahasa pemrograman lainnya yang bisa dipakai di Cardano ataupun di Avalanche juga
tidak jauh berbeda begitu ya, logic programmingnya gitu ya. Setidaknya tahu dasarnya sehingga kita kalau punya ide itu bisa kita wujudkan. Nah tentunya tidak cukup itu, kita mulai perlu masuk mendalam gitu ya. Kita akan mengundang para pakar untuk gimana sih bikin NFT, bagaimana develop marketplace gitu ya, supaya ke depan kita juga bisa berpartisipasi di bidang ini. Kemudian smart contract juga, bagaimana kita membuat smart contract, decentralized apps, gimana kita bisa belajar DeFi dan bikin DeFi gitu ya, dan juga hal-hal baru misalkan kayak DAO ataupun bahkan industri use case yang perlu kita tampilkan, karena untuk memperkuat posisi Peruri sebagai penjamin keaslian dan keamanan gitu ya, authenticity and security ya, dan ini sangat relevan dengan blockchain. Harapannya teman-teman nanti bisa punya project ya, kita akan lombakan, kita akan lakukan beberapa bulan untuk coaching dan mentoring, dan nantinya acara puncak adalah kita akan melakukan hackathon, kita akan lombakan, dan tentunya teman-teman yang dari top blockchain project gitu, kita akan berikan apresiasi dari direksi, uang tunai, dan juga dari beasiswa sertifikasi blockchain internasional. Jadi harapannya tahun ini kita sudah mulai beberapa kader yang harapannya bisa menambah tim expert kita di bidang blockchain, dan langsung kita bisa berinovasi beberapa hal yang kita bisa kembangkan untuk memperkuat posisi Peruri tadi ya, sebagai penjamin keaslian dan keamanan di baik dunia fisik, hybrid maupun digital. Dan kalau tadi disampaikan di metaverse itu peluangnya besar sekali, dan ini kesempatan kita untuk berkolaborasi, karena tentu kalau kita mengandalkan hanya internal, idenya lebih terbatas begitu ya. Kalau kita open innovation, kolaborasi akan sangat tidak terbatas. Demikian yang bisa disampaikan untuk sementara ini. Mari kita dengarkan sama-sama dan pelajari sama-sama peluang-peluang terkait dengan NFT dan metaverse. Semoga bermanfaat gitu ya. Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Imam yang telah memberikan paparannya. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad James Falahuddin, selaku Community Partner dari Indonesia Blockchain Society. Kepada Bapak Muhammad James Falahuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gandung dan Pak Imam, Pak Panitia yang telah mengajak kami dari Indonesia Blockchain Society untuk bergabung menyelenggarakan acara ini, acara yang kick off untuk blockchain dan webinar di 2022 ini yang diselenggarakan oleh Peruri. Mungkin sebelumnya saya cerita dulu sedikit terkait dengan Indonesia Blockchain Society ini. Jadi Indonesia Blockchain Society ini didirikan idenya sih tahun 2017, tapi baru kita realisasikan di 2018. Kebetulan salah beberapa foundernya adalah ya Pak Cahyana Ahmad Jayadi, ex Dirjen Aptika Kominfo, terus juga ada Pak Riki, waktu itu Direktur Security di Kominfo, dan beberapa rekan dari Telkom dan dari dan dari industri juga, yang memang waktu itu kita punya concern terhadap blockchain gitu. Di tahun 2000 kondisi mental spiritual tahun 2017 terkait dengan blockchain itu waktu itu sangat tercemar oleh crypto scam gitu. Jadi waktu itu kita bikin IBS ini, salah satu misinya adalah untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat, dan mungkin juga terutama pada stakeholder, sebetulnya blockchain ini apa sih gitu. Sebetulnya blockchain itu yang benar itu apa. Blockchain itu not just about cryptocurrency, tapi blockchain itu ya sebuah teknologi yang bisa menjadi platform yang kita bisa build many things on top of that gitu. Jadi memang selama ini mulai dari situ 2018 sampai tahun 2021 kemarin kita sudah lakukan juga sejumlah riset gitu ya, lalu webinar, intinya yang tadi kita mencoba mengedukasi dan advokasi supaya blockchain teknologi ini bisa dipersepsikan dengan benar dan diterima juga dengan tepat guna oleh khalayak umum gitu. Dan memang terkait dengan NFT dan metaverse ini juga menjadi salah satu hot issue ya beberapa waktu terakhir gitu ya. Dan ini juga karena memang NFT dan metaverse ini menjadi
kalau kata beberapa pakar itu menjadi core dari web 3.0 gitu ya. Kan kalau web 1.0 itu kita hanya bisa read atau membaca saja, kita hanya bisa consume informasi gitu ya. Itu mungkin tahun 95-an, lalu web 2.0 itu selain kita hanya bisa consume, tapi kita juga bisa menyebarkan informasi mulai read and write ya. Jadi mulai dari kita baca, kita blogging, kita share informasi, itu adalah era web 2.0. Dan web 3.0 ini yang muncul lagi, selain kita read and write, kita juga bisa own gitu ya, kita bisa memiliki. Nah disinilah gitu muncul sudah muncul mode transaksional, dan dengan blockchain itu mode transaksi ini, blockchain ini bisa membuat transaksi keuangan yang dulunya itu rawan fraud gitu ya, dengan blockchain itu bisa sangat jauh diminimalisir. Dan dengan hadirnya NFT ini juga bisa menjadi satu wahana lagi gitu ya, satu model kripto yang memang benar-benar kan basically NFT adalah sebuah model proof of ownership terhadap sesuatunya bisa, it can be anything gitu. Nah jadi ini adalah menurut saya ya memang sangat tepat sekali gitu ya. Peruri di awal tahun 2022 ini kick off-nya dengan tema ini, karena ini benar tema yang sedang hot. Dan metaverse sendiri juga walaupun sampai sekarang masih banyak definisinya gitu ya, tapi ya kita sudah tahu lah bayangan seperti apa gitu. Karena sekarang ini para pemain besar ini, big player sedang rebutan coupling mendefinisikan metaverse versi mereka seperti apa. Facebook mendefinisikan metaverse mereka adalah versi 3D virtual gitu ya, dan Apple punya metaverse yang lagi, yang lain punya metaverse lain. Ini tapi memang kita bangun, jadi ini masih dalam kondisi yang agak chaos. Mungkin nanti 2-3 tahun lagi bakal kelihatan sebetulnya yang menjadi real metaverse itu seperti apa. Tapi ya it's a good time untuk enter di area ini, di mana semua masih flat, kita masih belajar dan kita masih bisa ikut mendefinisikan apa itu metaverse. Jadi dan apalagi nanti ngelihat line up pembicara hari ini, Pak Prof. Andri gitu, Alamsyah, ini luar biasa sekali beliau ini gitu ya, tulisannya dan riset terkait dengan blockchain gitu. Saya mengikuti beliau juga, dan juga Mas Gede Anta yang praktisi dari Baliola, yang ya saya juga kebetulan kenal secara pribadi beliau ya. Saya yakin acara hari ini akan banyak memberikan values lah, atau juga yang bisa dibawa pulang nanti oleh para peserta webinar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali mewakili Indonesia Blockchain Society untuk partnership-nya, undangan dari Peruri, dan insya Allah kita akan support terus gitu ya terkait dengan aktiviti yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak James atas sambutannya. Tadi kita sudah sedikit mendengarkan ya bagaimana dari segi konsepnya, kemudian kondisi saat ini maupun kondisi kedepannya itu seperti apa. Nanti kita akan ulik di webinar kali ini. Tetapi sebelumnya saya kembalikan kepada Mbak Nindya. Kira-kira agenda selanjutnya apa nih Mbak Nindya? Baik, Mbak Wahda, terima kasih. Acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu nih rekan-rekan hadirin sekalian, yaitu webinar sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Alamsyah dengan topik NFT and Metaverse Ready for Take-Off. Bagi Bapak Ibu yang nantinya mempunyai pertanyaan, bisa langsung menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan sedikit CV dari Bapak Andri Alamsyah. Ya, berikut adalah CV dari Bapak Dr. Andri Alamsyah SSI MSc. Untuk pendidikan terakhir beliau adalah doktoral di School of Electrical Engineering and Informatics Institut Teknologi Bandung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Nah, untuk saat ini Bapak Andri Alamsyah menjadi Associate Professor di Telkom University di School of Economic and Business. Dan
Kemudian sebelumnya, Bapak Andri juga pernah menjabat menjadi Director of Digital Business Ecosystem Research Center Telkom University pada tahun 2018 sampai dengan 2020. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Bapak Andri Alamsyah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Terdengar dengan jelas, Bapak. Oke, mohon maaf tadi saya nggak bisa unmute. Sekarang nggak bisa. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan pertama-tama selamat nih buat Preruri sudah launching blockchain community and practice. Terima kasih juga tadi Pak Gandung, Pak Imam yang sudah membuka, kemudian Pak James dengan Indonesia Blockchain Society untuk mensupport acara-acara berkaitan dengan blockchain. Nah, saya dari akademisi, saya akan sedikit mundur ya. Tadi sudah banyak sekali istilah yang dijelaskan oleh Pak James, Pak Imam, DeFi, blockchain, NFT, metaverse. Karena saya akademisi ya, saya mundur sedikit, saya jelaskan lebih basic ya. Jadi maksud saya adalah karena audiensnya ini saya lihat ada sekitar 274, tentunya kita tidak mempunyai pemahaman yang sama ya. Jadi kita samakan dulu pemahaman kita di siang hari ini. Oke, mohon izin saya untuk share screen. Oke. Saya mohon feedback Mbak Wada, Mbak Nindya, apakah kelihatan screen saya? Sudah terlihat Pak, ya? dengan jelas. Ya, nanti mohon diinfokan kalau suara saya tiba-tiba menghilang karena di sini hujan. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu. Jadi materi saya ini adalah NFT and Metaverse ready for take off. Nah, ada tanda tanya di belakangnya, pertanyaan nih jadinya. Nah, sebelum kita nanya ini siap nggak kita take off, kita harus ngomong dulu apa itu NFT, apa itu Metaverse, dan kenapa dua-duanya dihubungkan dengan blockchain. Ya, gambar yang saya pakai sebagai gambar ini adalah karya NFT dari seorang artis yang dia tiap hari motret selama berapa ya, 5.000 hari ya, bikin portret 5.000 hari dan dijual menjadi salah satu karya NFT ya. Tadi Pak James sudah cerita NFT itu adalah sertifikat kepemilikan barang digital ya, artinya barang itu adalah foto ini yang paling mahal dijual ya, dalam sejarah itu paling mahal kedua ya. Nah, kita akan kupas itu ya. Sedikit tentang saya, tadi sudah diceritakan. Jadi sebenarnya saya adalah peneliti yang sampai 2-3 tahun yang lalu saya berkecimpung di big data dan AI untuk melakukan kuantifikasi perilaku manusia atau social computing. Tapi sejak 2 tahun terakhir tiba-tiba blockchain itu menjadi suatu topik yang sangat seksi ya. Kenapa seksi? Ternyata aplikasinya sangat luar biasa dan ini menjadi salah satu kunci untuk kita berinovasi. Kebetulan bidang saya adalah bisnis. Nah, jadi bisnis itu harus sedikit jeli melihat peluang-peluang teknologi apa yang bisa kita manfaatkan untuk membuat inovasi ya, creativity inovasi sehingga kita membuat suatu layanan yang tentunya nanti juga berguna juga buat tadi yang diceritakan Pak Gandung dan Pak Imam bahwa memang kita harus empower talent yang ada di Indonesia tentunya ya. Nah, kebetulan 3 bulan terakhir saya nggak ingat kenapa tiba-tiba saya itu sering ditanyain media tentang 2 hal, NFT dan Metaverse. Dan dua-dua ini adalah suatu hal yang kok tiba-tiba sejak Desember kalau nggak salah ya, November Desember tiba-tiba banyak sekali, apalagi ada fenomena Gozali kemarin ya. Kemudian Metaverse, pertama kita Facebook meluncurkan Meta, tiba-tiba orang loh apa itu Metaverse. Kemudian Pak Jokowi bilang kenapa kita nggak dakwah lewat Metaverse saja. Jadi publik itu bertanya-tanya apa sih Metaverse. Nah, tadi kita udah
mendengar juga ceritanya bahwa metaverse itu imersif ya. Pengalaman kita itu jauh lebih masuk lagi ke dalam interaksi ya. Kalau sekarang ini saya dan Bapak Ibu sekalian di sini kita lewat Zoom, kita masih 2 dimensi rasanya ya. Kita belum merasa gestur kita hanya badan ke atas ya. Kita nggak merasa yang lebih intens seperti di dunia nyata, dan ini yang menjadi hal yang ingin dikejar. Bagaimana kita semakin meningkatkan kualitas interaksi sehingga produktivitas menjadi naik, maunya seperti itu ya. Nah, kita akan bahas di sini ya. Dan nanti kenapa juga ada hubungannya dengan blockchain. Nah, saya sedikit bicara mengenai teknologi yang ada sekarang ya. Kita itu masuk ke era yang disebut Society 5.0. Ini gambar yang sering saya bawakan ya. Di mana society yang menggunakan teknologi terkini untuk memanusiakan manusia, yang membantu pekerjaan manusia, seperti atau meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti mengurangi kemiskinan, kemudian pendidikan yang merata, kemudian kesempatan untuk bekerja, kesehatan dan lain sebagainya ya. Dan juga ada yang lain di bidang bisnis, ada namanya industri 5.0 atau biasanya orang menyebutkan industri 4 ya. 4.0 itu cyber physical system. Tapi ada juga yang menyebutkan 5 itu kita sampai ke industri yang menggunakan data yang sangat besar ya, scalable ya, sangat besar, real time, dan juga personal ya. Personal itu personalisasi. Jadi yang kita lihat di setiap orang itu berbeda-beda. Yang saya lihat di layar Spotify saya, di layar Netflix saya, dan di layar Netflix Pak Imam mungkin juga berbeda karena selera saya dan Pak Imam berbeda. Yang saya lihat di layar Facebook saya dan Pak Imam berbeda ya, karena saya dan Pak Imam punya teman yang berbeda, punya selera yang berbeda. Dan ini bisa dicapai karena penggunaan data yang luar biasa dan kemudian dipersonalisasikan keinginan setiap orang ya, kira-kira butuhnya apa. Nah, itu kita sebut teknologinya itu nggak berdiri sendiri. Ini adalah rangkaian teknologi yang kita sebut ABCD, orang punya ABCD. AI ya, artificial intelligence, yang memungkinkan saya diberikan konten atau layar untuk saya konsumsi, atau film untuk saya lihat, atau tweet untuk saya baca, atau foto untuk saya cek, untuk saya komentari, atau barang di e-commerce untuk saya beli ya. Kemudian ada blockchain. Nah, blockchain itu tiba-tiba muncul ya. AI itu untuk melihat memberikan personalisasi. Blockchain itu adalah salah satunya adalah menjaga integritas dan aturan ya. Itu yang saya pahami, dan kepercayaan itu diinikan oleh blockchain. Ketiga, cloud, karena kita sudah banyak menggunakan mobile dan kita interchange datanya untuk media. Dan keempat adalah data itu sendiri. Di antaranya yang paling kita kenal adalah big data ya. Dan dari data yang kita konsumsi sehari-hari atau kita produce ya, data yang kita produce, konten yang kita konsumsi, ternyata memang data ini digunakan oleh platform-platform terkenal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu untuk melihat, mengatur, membentuk behavior dari kita ya, dari manusia ya, yang kita sebut tadi di industri society gitu ya. Maunya apa, sukanya apa, kira-kira kamu dikelompokkan dengan orang apa. Dan ini ternyata banyak sekali akses yang mungkin Bapak Ibu sudah semuanya tahu tuh ya, seperti Facebook melakukan pelanggaran privasi dan lain sebagainya. Dan semuanya berkompetisi untuk attention. Jadi intinya perusahaan-perusahaan besar itu mengkoleksi data kita, yang kemudian datanya dengan dalih untuk layanan yang lebih personal ya. Jadi ini kebutuhan Anda sendiri. Tapi di baliknya ya, datanya kita nggak tahu apakah di manage secara bertanggung jawab atau tidak ya, kita nggak tahu ya. Tapi itu yang praktek bisnis atau praktek korporasi skala besar yang ada saat ini dengan bantuan teknologi ya. Dan paling penting adalah tadi efeknya adalah matching ya, matching mendapatkan konten, matching nonton di Netflix ya, matching mencari jodoh ya, matching mencari pekerjaan ya, matching mendengarkan lagu ya, mencocok-cocokkan dengan data yang banyak ya. Kita jadi perilaku kita di capture, dibuatkan algoritma, diprediksi dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya apa dari 3 hal yang saya ceritakan tadi, dari 3 slide tadi?
kesimpulannya kita tidak punya kontrol terhadap data kita. Data kita itu diserahkan, kita serahkan karena kita memang menggunakan layanan-layanan tersebut gratis ya. Facebook, Twitter itu gratis ya. Kalau Netflix, Spotify dan lain-lain tentu kita berbayar ya, tapi tetap aja kita bisa menggunakan diambil datanya ya. Nah, oleh karena itu kita muncul suatu gerakan atau suatu teknologi lah sebenarnya, teknologi yang ternyata ada kebutuhan dari praktek yang sekarang lebih baik, yaitu kita sebut sebagai Web 3.0 atau evolusi internet selanjutnya ya. Kalau kita dulu di Web 1.0 kita hanya bisa membaca, saya sudah lahir waktu itu ya, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan ada yang belum lahir waktu itu, tahun 90-an kita bisa baca Netscape ya, kita bisa cuma baca saja gitu ya, kita nggak bisa berinteraksi. Kemudian selama puluhan tahun dari 90-an sampai 2020-an kita terbiasa dengan Web 2.0, kita berkomunikasi di sosial media, kita memberikan reputasi, opini terhadap suatu produk ya, itu kita sebut Web 2.0 ya, yang mostly adalah front end revolution, yang diubah-ubah itu adalah tampilannya saja, tapi belakangnya tetap ada server yang melayani data. Kemudian muncul Web 3.0 yang mostly digerakkan oleh blockchain teknologi di belakang, atau kalau nggak blockchain namanya decentralized ledger teknologi ya, semacam blockchain juga. Nah, ini selain read, write, dan execute. Artinya apa? Artinya kalau execute ya saya tidak perlu lagi, kalau misalkan saya jualan di Tokopedia atau web-commerce yang lain ya, saya nggak perlu lagi pakai intermediar untuk menjamin bahwa saya membayar dan menerima barang ya. Kalau transaksi antara penjual dan pembeli itu orang di tengah atau platform itu menjamin bahwa uangnya akan dikirimkan dan dibayarkan dan barangnya akan dikirimkan, conclude ya transaksinya. Tapi dengan menggunakan Web 3.0, transaksi itu akan berjalan dari peer-to-peer, langsung dari penjual ke pembeli ya. Nah, kemudian dari timeline-nya kita juga lihat ya, versi 1 sampai versi 3 sangat luar biasa ya, arahnya. Kemudian interaksinya juga seperti itu ya. Bapak Ibu bisa lihat dulu produser konsumer, kemudian produser konsumer bisa bolak-balik. Nah, ini konten juga bisa dibolak-balikkan di sini. Jadi kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum kita ngomong metaverse, sebenarnya ide metaverse itu sudah ada beberapa tahun sebelumnya. Waktu saya kecil saya nonton Matrix ya. Bukan kecil lah, udah gede juga ya. Waktu saya kuliah SMA ya, nonton Matrix ya. Kemudian ada film Tron ya. Nah, ini yang paling membekas buat saya adalah film yang namanya Ready Player One. Bapak Ibu mungkin beberapa sudah lihat ya. Kalau belum silakan lihat bagaimana sedikit insight metaverse itu seperti apa ya. Di sana yang paling menarik bagi saya adalah adegan peperangan di dunia digital. Jadi Ready Player One menggambarkan ada dunia real dan ada dunia digital. Di mana dunia digital itu dia menjadi seseorang yang berbeda dengan dunia real ya. Dan dunia digital itu dia melakukan banyak aktivitas. Di antaranya adalah melakukan demo atau pemberontakan atau perang yang digambar sebelah kanan ini. Dia mengumpulkan teman-teman digital ya untuk melakukan pertempuran ya. Jadi kata kunci di sana apa? Kolaborasi ya. Kolaborasi untuk achieving something that might not happen in the real life. Kenapa? Karena di real life mungkin teman saya ada di US, teman saya ada di Eropa atau di negara lain ya, yang kita sulit sekali. Batasan fisik itu yang membuat kita tidak bisa achieve something ya. Nah, di sini itu dihilangkan ya, di film ini gambarkan seperti itu. Nah, ide itu yang kemudian bisa kita turunkan menjadi metaverse. Nah, pertanyaannya adalah apa itu metaverse ya? Ada beberapa definisi. Yang pertama, metaverse itu adalah kolaborasi atau network dari dunia 3 dimensi yang fokusnya ke social connection ya. Jadi memang tujuannya adalah social connection dulu ya.
Kemudian yang kedua adalah metaverse itu adalah virtual world di mana people terhubung, orang terhubung di 3 dimensi dan dapat melakukan banyak hal, ya, termasuk fungsi-fungsi seperti di dunia nyata, ya, belajar, bekerja, mungkin menonton film, ya, berkompetisi, mencari jodoh, ya, dan lain sebagainya. Dan di sana ada banyak sekali teknologi yang bergerak di belakangnya. Jadi metaverse itu bukan langsung jadi, tapi di belakangnya ada teknologi banyak. Ada virtual reality, ada AI, ada uangnya juga, ya, menggunakan blockchain, ada NFT untuk tukar-tukar barang, dan ada Web 3.0 yang seperti yang saya bilang lagi, dan ada yang paling penting adalah aspek permainannya, gamification, ya. Ini penting ya, karena kalau di metaverse itu atau di game, ya, sebelum kita bicara metaverse, sebelumnya itu adalah evolusi dari game, ya. Game itu kita senang main game, ya. Mungkin nggak semuanya sedang main game, tapi beberapa mahasiswa saya sedang main game. Kenapa kamu suka main game? Karena di main game itu saya melakukan tindakan baik pun saya melakukan sesuatu itu ada rewardnya yang tidak saya temukan di dunia nyata, gitu ya. Di dunia nyata kalau mematuhi aturan ya belum tentu ada rewardnya, yaitu memang kamu harus patuh aturan. Tapi kalau di dunia game kamu patuh aturan, kamu bisa dapat reward. Nah, rewardnya kalau game-game zaman dulu mungkin silo game ini nggak perlu dengan game lain, dan rewardnya mungkin nggak bisa diuangkan. Nah, sekarang kita sudah masuk masa ke yang bisa diuangkan, ya, dengan bantuan nanti cryptocurrency dan blockchain ini. Kemudian ini adalah yang paling kiri dari John Randolph, itu sangat menarik, ya. Ceritanya metaverse itu tergantung dari yang mengisi. Jadi metaverse itu semacam dunia, tergantung yang ngisi. Yang ngisi itulah kita. Kalau kita ngisi, artinya kita dapat reward, ya. Kalau di game itu namanya play to earn. You play and you earn, ya. Dan itu fokusnya di desentralisasi, ya. Inginnya itu desentralisasi. Jadi bukan platform seperti yang kita temuin sekarang, platform yang melakukan otoritas. Contohnya mungkin let's say beberapa saat lalu Kominfo pingin memban atau sensor suatu akun, ya nggak bisa, harus ngomong dulu, ya, harus diskusi dulu ke pemilik platformnya, ya, karena itu sifatnya adalah sentralisasi, ya. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri, ya, dari John Randolph, ya, ada beberapa hal yang bisa kita pengalaman, ya, kemudian discovery, finding something, ya, melakukan rating, melakukan review, ya. Kemudian ada alat-alat untuk kita melakukan kegiatan bisnis. Ya, misalkan saya beli tanah di metaverse, saya bangun tokonya saya jual something sehingga orang datang nanti bisa beli di toko saya, ya. Itu alatnya ada, ya. Kemudian spatial computing yang kita sebut pakai kacamata Oculus dan lain sebagainya, ya, yang membentuk space di dalam suatu ruang digital, ya. Kita kalau ini digital, di layar saya digital, di layar Bapak Ibu digital, tapi kita nggak ada sense space-nya karena kita nggak bisa nyemplung, gitu, ya. Kemudian ada desentralisasi, ya. Desentralisasi itu, ya, artinya power itu ada di setiap orang itu punya power untuk kapan memberikan data dan kapan tidak, ya, terserah dia, ya. Kemudian ada human interface, ya, termasuk banyak hal, ya, mobile, kemudian haptik untuk merasakan sentuhan, ya, dan tentunya yang paling basic adalah internetnya harus kencang, infrastruktur komputasinya juga harus cepat, ya. Nah, itu gambaran sekilas metaverse, ya. Mungkin kita lihat sedikit glimpse dari metaverse. Mungkin ini dari Samsung, ya. Saya nggak pakai suara di sini, ya. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ini bagaimana kantor, ya. Ini sangat relevan dengan kondisi pandemi saat ini, di mana kita nggak perlu datang kantor. Bagaimana kita buat kantor di virtual, ya. Kantor di virtual, kemudian avatar yang merepresentasikan diri kita, ya.
Dan ini apa namanya ide dari Samsung, flexibility, nah, ya itu yang kita lihat. Kemudian dari Meta juga gitu, Glimpse ya. Ini bagaimana mungkin beberapa sudah banyak lihat videonya bagaimana Mark Zuckerberg membuat representasi dirinya secara digital, kemudian melakukan interaksi dengan teman-temannya macam-macam, ada yang orang, ada yang robot, terserah bentuknya ya, melakukan banyak aktivitas, main kartu ya, kemudian bisa terbang, bisa kemana-mana ya, kemudian bisa calling dengan dunia nyata, bisa berdiskusi ya, dan lain sebagainya, bisa membuat karya-karya yang tidak limited kedua dimensi. Nah ini contohnya. Kemudian yang ketiga adalah, ini juga menarik, adalah Metafluence, suatu kota di mana di kota itu ada 3 hal, ada tempat shopping, ada tempat pameran, ada tempat event ya. Di event kita bisa masuk, kita bisa melihat bagaimana semacam ya event macam-macam, bisa di situ party, bisa juga mengajar ya, bisa juga berolahraga misalkan ya. Kemudian di pameran ya, NFT room, kita bisa lihat, ini shopping room ya, kita bisa lihat barang, kita bisa membeli, kita bisa mencoba fitting di badan kita, sebenarnya bisa kita ukur ya, apakah ini barang ini cocok apa enggak ya. Kalau kita di web 2.0, tadi Pak Gandung juga cerita ya, kita beli barang meskipun ada ukurannya tapi nggak bisa kira-kira gitu ya, kita di sini akan lebih immersive. Dan di terakhir ini di kanan, ini adalah salah satu game terkenal, namanya Decentraland ya. Setiap orang ada namanya, terus kita bisa melakukan aktivitas kolektif ya, kita bersama-sama teman, kita bisa melakukan eksplorasi, earn money, build something, koordinasi, kolaborasi. Kita juga punya papan seperti kita naik pesawat, kita mau pergi ke Miami, New York ya, mau ke Jakarta, ke Surabaya, kita juga bisa langsung pergi kemana-mana ya. Nah itu glimpse ya, jadi kita bisa membayangkan imajinasi kita yang jauh lebih imersif tadi. Nah dari semua ketentuan tadi, ya, kita kembali ke pertanyaan, apa sih hubungannya dengan blockchain? Nah kalau yang kita lihat tadi itu kan front end revolution ya, dari Second Life, dari The Sim Game yang kita dengar menjadi sandbox atau Decentraland ya, tapi di belakangnya semakin banyak orang berinteraksi, pasti akan ada peluang ekonomi. Nah, peluang ekonomi tidak akan terwujud kalau tidak efisien. Nah, salah satu cara untuk membuat saat ini teknologi satu-satunya membuat efisien adalah bagaimana cara kita tukar-menukar digital aset. Nah, digital aset ditukar-menukar bisa saat ini hanya dengan teknologi blockchain ya, yang aman, yang aman, yang lebih terjamin dan lain sebagainya. Ya, yang adopsinya juga paling besar juga saat ini. Ya. Nah ini saya nggak akan bercerita banyak, tentunya kalau di front end kita punya AR ya, kita punya VR, kita kadang-kadang cukup pakai mobile phone, tidak harus pakai kacamata ya. Kalau main game Decentraland itu kita nggak perlu pakai kacamata, tapi kita juga tetap bisa bermain dan kita juga bisa menggunakan aset kita, uang kita untuk membeli, tukar-tukar, kemudian dan kolaborasi lain. Nah, yang paling penting adalah blockchain ya, karena ini adalah blockchain community of practice. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini belum paham apa itu blockchain. Saya tidak akan bahas detail ya. Cuman secara umum blockchain itu adalah 2 hal: menjamin kepercayaan dan menjamin nilai ya, ekonomi, namanya token ekonomi. Ya, dari sini definisinya ya, blockchain itu nomor 1 adalah catatan yang terdistribusi ya, yang ada di semuanya. Jadi saya kalau kirim uang ke Pak Imam, semua orang tahu bahwa saya kirim uang ke Pak Imam ya. Jadi itu semua orang punya catatannya, bukan semua orang punya catatan bahwa saya kirim uang ke Pak Imam, yang disecure dengan menggunakan kriptografi ya. Kriptografi adalah suatu teknologi untuk menyamarkan pesan, jadi pesannya tidak bisa mudah dibaca ya. Kemudian yang kedua adalah TLT tadi, catatan itu transparan. Kalau transparan, semua orang tahu isinya, orang nggak perlu lagi sibuk untuk kamu sudah melakukan belum koordinasi di dalam organisasi. Itu paling repot ya. Saya udah kasih tahu dia udah melakukan belum. Nah, paling repot tuh paling habis waktu manusia, itulah koordinasi sebenarnya, bukan actual job ya. Nah dengan DLT yang transparan kita udah tahu status dari semuanya, jadi kita nggak perlu banyak lagi bertanya-tanya ya.
Sehingga kita bisa percaya benar-benar nggak dia komit melakukan suatu hal yang dia lakukan. Itu namanya trust machine, ya. Yang ketiga adalah pemisahan antara identitas dan identifier. Artinya apa? Jadi setiap orang saya punya identitas, saya bisa create banyak identifier, sehingga identifier saya ini yang berkorelasi dengan actual event. Misalkan ke rumah sakit saya pakai identifier ini, main game saya pakai identifier ini, tapi tiap identifier itu nggak bisa di trace back ke identity atau susah di trace back ke identity. Bentuknya itu wallet dengan private key dan public key, ya. Kita bisa diskusi panjang. Kemudian yang paling penting ketiga adalah smart contract. Tadi Pak Imam cerita decentralized finance, distributed autonomous organization. Intinya adalah kita bisa create rules di dalam blockchain, ya. Metaverse itu rules-nya itu berdasarkan komitmen dari penduduknya. Nah, ini beda sekali dengan apa yang terjadi di dunia nyata, ya. Kita lihat di dunia nyata ada undang-undang yang harus kita ikuti. Ada polisi yang akan nangkap kita kalau kita melanggar undang-undang. Kalau di metaverse kita tinggal bikin konsensus atau kesepakatan dalam bentuk smart contract. Kalau smart contract itu dipakai sebagai governance, ya, sebagai alat atur. Kalau kita melanggar, ya sudah dikeluarkan dari community. Nah, ya, jadi much more praktis. Kemudian yang kelima adalah dengan rules tadi kita bisa tukar-menukar value, ya, bukan hanya informasi. Jadi internet versi 2 itu, ya, problemnya piracy, ya. Piracy itu pembajakan, ya. Saya punya lagu, saya kasih Pak Imam. Sorry Pak Imam, bolak-balik saya kasih contoh karena Pak Imam yang punya gawe ini, ya. Pak Imam saya kasih lagu, ya. Kemudian lagunya itu masih ada di saya, Pak. Pak Imam bilang, Pak Andri saya beli lagunya. Ya udah, beli lagunya saya kasih ke Pak Imam. Tapi saya masih punya lagunya, gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Atau saya punya foto, ya, fotonya saya masih punya, ya. Saya kasih Pak Imam punya fotonya, saya punya fotonya. Nah, kalau pakai blockchain, nah, terutama di cryptocurrency atau di uang, ya, saya punya uang 100.000, saya kasih Pak Imam 50.000, uang saya harus tinggal 50.000. Nah, kalau uang nggak boleh kayak gitu. Nah, ini yang memungkinkan bahwa semua orang punya catatan bahwa uangnya Pak Andri udah dikasih ke Pak Imam 50.000. Semua orang punya catatan dompetnya Pak Andri itu sekarang 50.000. Nah, itu adalah kita bisa exchange value, ya, bukan hanya informasi, ya. Kemudian ada token ekonomi, artinya setiap good behavior mendapatkan reward, ya. Di game itu paling cocok, ya, karena kita mendapatkan reward. Di blockchain sendiri, kalau kita membantu community menjadi miners, menjadi verifikator, ya, menjadi validator, broadcast, itu kita dapat juga reward, ya. Apakah itu reputasi, apakah itu uang kalau di Bitcoin, ya. Kemudian dengan melihat satu teknologi yang komplit, ya, yang kompleks, yang komplit, ya, menurut saya sih komplit, ya. Token itu adalah suatu alat untuk mengkoordinasikan orang dan juga things, ya. Contohnya Internet of Things dalam skala besar. Bisa dibayangkan misalkan autonomous vehicle-nya Tesla mau nyelip Tesla yang lain, ya, bisa jadi itu transaksi pakai blockchain gitu misalkan. Saya mau nyelip kamu mau kasih jalan enggak? Kalau kamu kasih jalan, saya kasih ini token ke kamu, gitu. Nah, itu kan jadi ada alatnya walaupun itu dipakai. Nah, dan lain sebagainya. Jadi artinya apa yang paling terakhir? Blockchain itu bukan hanya teknologi informasi, tapi juga teknologi yang mengatur behavior. Dan ini sangat penting pada saat kita membuat metaverse. Nah, jadi apa metaverse? Pertama, itu adalah keniscayaan karena next root dari internet evolution. Yang kedua tadi immersive experience. Jadi kita punya banyak versi, ya, tadi Pak James sudah ceritain. Ketiga, mengatur behavior, ya. Keempat, metaverse suatu society yang ideal, terutama paling nggak buat anak muda yang ngerasa bahwa apa yang terjadi di politik, di governance itu tidak ideal, ya. Mereka ingin escape from reality, gitu, ya. Suatu society yang mereka create sendiri, ya. Yang ketiga, interaksinya banyak sehingga ekonomi opportunity-nya besar, ya. Yang terakhir, adanya token ekonomi, ya, crypto aset, cryptocurrency, ya, termasuk nanti kita bicarakan NFT, ya.
Nah, ini mungkin sedikit saja dari Digital Asset Outlook. Adopsi dari Metaverse sangat luar biasa, mulai McD, Twitter, Steam, Sotheby's ya. Sotheby's ini adalah lembaga lelang ya, lembaga lelang pun masuk NFT ya. Jadi kalau kita ngomong NFT itu biasanya diklaim sebagai timeline Metaverse, karena Metaverse itu seperti payung ya, di dalamnya itu banyak aset, banyak banyak currency ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu gambaran kalau kripto ya, kripto itu artinya aset atau aktivitas ekonomi atau penggunaan blockchain ya sebagai perwakilan aset ya. Kita lihat ada 300 juta user. Asia paling besar 160 juta. Jakarta Post cerita orang invest di kripto jauh lebih besar daripada invest di BI ya, IDX Indonesian Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia ya, saya lupa ya, udah melampaui crypto investor. Jadi sangat luar biasa ya. Dan adopsinya juga kita lihat, kita pelajari dari yang terjadi di internet ya, kita bisa expect ya, ini akan sama ya, akan terus meningkat. Nah, sekarang kita ke NFT. Nah, tadi kita ngomong Metaverse dulu, NFT-nya belakangan. Jadi NFT itu apa? NFT itu adalah sebenarnya kalau bahasa singkatnya itu sertifikat kepemilikan. Ya. Nah, kalau di dalam dunia nyata, mungkin contohnya adalah BPKB mobil itu adalah salah satu sertifikat. Tapi sertifikat kepemilikan analog, karena ada di dunia nyata ada kertasnya. Ya. Nah, kalau di digital berarti sertifikat kepemilikan itu dimasukkan ke dalam blockchain. Kalau dimasukkan ke dalam blockchain, dia tidak bisa dirubah, dia akan tetap terus di sana ya, tidak akan bisa diaku orang ya. Contohnya sampai emang itu aset itu dijual lagi ya. Nah, aset nggak digital itu banyak problemnya. Contohnya mungkin Bapak Ibu penggelapan BPKB ya, sertifikat tanah ya, yang tiba-tiba banyak konflik-konflik di dunia nyata karena problem tanahnya diklaim oleh yang lain karena lembaga pencatatan tanahnya itu tidak konsisten ininya mengisi datanya itu gampang dikorap lah ya. Kemudian NFT bisa produk yang dibuat banyak ya. Misalkan saya bikin kaos banyak ya, atau bisa produk yang unik, jadi dua-duanya bisa. Yang ketiga, NFT menggunakan blockchain tentunya, dan itu tidak bisa dipecah menjadi satuan. Jadi itu bedanya aset dalam bentuk aset satu satuan dan dengan uang ya. Dan NFT sendiri banyak digunakan, contohnya di marketplace, kemudian di collection, di gaming tentunya ya, di finance dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah Januari 2002 yang paling besar itu ini enggak saya urutkan paling besar ya. Oh ya, market cap paling besar adalah Decentraland itu game, game Metaverse ya. Axie Infinity juga game Metaverse. Jadi lihat NFT dan Metaverse memang tidak bisa dipisah-pisahkan ya, interchangeable ini ya. Nah, di Indonesia sendiri sudah mengalami shock ya kemarin ya. Wow, ternyata jualan NFT foto selfie sendiri sudah bernilai sangat luar biasa. Berarti kita bisa dong. Nah, pada berbondong-bondong ke sana ya, which is good karena literasi juga bertambah, walaupun literasi blockchain-nya perlu ditingkatkan lagi ya. Nah, hubungan antara Metaverse dan NFT sendiri adalah NFT itu adalah core-nya dari Metaverse ya. Kita bayangkan game-game zaman dulu itu nggak pakai NFT. Jadi saya bilang tadi, ini silo semua nggak bisa tuker-tuker barang. Tukernya offline dulu, transfer bank gitu ya, repot ya. Jadi nggak bisa growth game itu ya gitu aja. Nah, begitu ada NFT, wah ini sangat luar biasa di market crypto tadi yang saya ceritakan. Dan kita lihat collection sales-nya luar biasa tadi, beberapa game terkemuka, Axie Infinity, CryptoPunks dan lain sebagainya ya. Kemudian salah satunya juga ini ya, di sini tadi DeFi ya, DeFi Protocol Decentralized Finance. Jadi di sini menunjukkan juga gaming and decentralized exchange ya, tempat tukar menukar aset kripto dan uang kripto itu
mengalami ledakan pada tahun 2020-2021, datanya saya tidak dapat, tapi saya kira juga pasti semakin luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, salah satu kemudahannya adalah composability. Dia bisa dikumpus dengan berbagai macam produk. Ini balik lagi ke ide awal kita bisa personalize ya. Kita ingin semua orang itu dipersonalize, dan dengan layanan game, layanan finance yang bisa personal, saya ingin ini, saya ingin layanan ini, yang ditawarkan oleh di dunia nyata, di financial institution, bank, dan lain sebagainya, itu nggak sepersonalis yang ada di dunia kripto. Makanya nggak heran ini sangat luar biasa ya. Dan kalau kita lihat di layernya, ya, Ethereum salah satu protokol di blockchain banyak digunakan untuk exchange aset ini ya. Dan satunya ini adalah ERC-721 yang berhubungan dengan NFT ya, barang, aset, dan ERC-20 yang biasanya digunakan untuk uang ya. Nah, ini ada beberapa jenis protokol yang di atasnya ya. Nah, apa sih opportunity ekonominya itu apa aja? Kalau kita masuk ke metaverse, ini ada beberapa contoh gambaran ya. Pertama, kalau buat korporasi atau individu ya, tadi Pak Gandu juga cerita, semua orang bisa punya power lebih ya, menjadi Superman sekarang ya. Branding ya, banyak sekali, Gucci di situ ya, Hyundai bahkan bikin mobil di dalam metaverse ya. Why not ya, yang jual mobil Hyundai-nya bukan sembarang orang, tapi ya Hyundai sendiri yang di dunia nyata ya. Kemudian tanah, nah ini sangat kaget ya, beli tanah di metaverse, salah satu strategi adalah play to earn. Itu bagaimana Anda strategi sama di dunia nyata, tanah di tempat yang ramai tentu value-nya akan besar. Apa yang disebut ramai adalah tempat yang sering dikunjungi orang, berarti dekat pusat kota atau di tetangganya, misalkan Elon Musk bikin rumah besar gitu ya, kita di tetangganya tanahnya kan tinggi juga nilainya ya, karena mungkin akan banyak orang yang lewat di sana ya. Jadi tanah itu kalau kita lihat di YouTube kemarin, beberapa ada 100 juta, ada 50 juta sepetak tanah ya. Itu orang kadang-kadang nggak percaya, sampai meskipun ya nilai ekonominya. Kemudian konser ya, artis melakukan konser ya, ini beberapa juga melakukan ya. Shopping tadi yang sudah diciptakan, teaching ya, mungkin saya nanti nggak perlu datang ke kampus, saya tinggal bikin space saja di metaverse, ngajar di blockchain, praktek lab di metaverse, why not ya, selama teknologinya sudah convenience buat dibuat ya, buat dipakai ya. Play to earn ya, ya kalau main-main aja sih bisa terus dapat uang ya. Kemudian dan advertising tentunya ya, advertising, misalkan saya beli tanah, saya pasang billboard, orang lihat billboardnya gitu dan sebagainya ya. Space saya bisa di rent out. Nah, kemudian karena di blockchain ya transaksinya seperti ini ya, transaksi metaverse, karena kita base-nya adalah blockchain, jadi ada semacam gas ya untuk membayar orang. Karena desentralisasi tadi Bapak Ibu, desentralisasi itu jadi nggak ada lembaga yang memverifikasi transaksi seperti bank. Jadi yang memverifikasi adalah network ya, semua orang yang mau memverifikasi dengan memberikan cost atau biaya yang lebih tinggi, ada kemungkinan transaksi kita diverifikasi. Kalau enggak ya enggak, transaksi nggak jadi. Jadi inilah model transaksi yang mungkin nggak umum ya, nggak biasa buat banyak orang ya. Nanti kita lihat yang Alex, gasnya ya, biaya untuk transaksinya bukan uang yang ditransaksikan ya, biaya untuk transaksinya adalah 0,0030, sedangkan asli lebih rendah. Maka Alex diverifikasi oleh miner dan transaksi dia terkonfirm, sedangkan asli enggak ya. Ini contohnya katakan kayak gitu ya. Nah, balik kali ke pertanyaan pertama, siap gak kita take off? Pertama, kondisi. Jadi opportunity-nya sudah saya ceritakan tadi dan teknologinya ada, tapi saat ini memang masih bayi. Tadi Mas James bilangnya adalah chaos, saya bilang masih bayi, belum convergent. Semua orang mesti mencari bentuknya sendiri. Tapi kita nggak ada salahnya nyebut. Ya memang kita beberapa orang sudah invest, bahkan mungkin PwC invest di salah satu dunia metaverse, dengan itu perusahaan dunia nyata yang cukup besar ya. Dia invest untuk bilang bahwa saya hadir di metaverse dan beli tanahnya cukup mahal ya.
Limited industri karena kita lihat masih limited ke finance, gaming ya, tapi kayak marketing, commerce ya, itu masih belum ya. Lembaga-lembaga seperti lelang itu juga udah masuk ke metaverse ya. Nah, yang kedua adalah masih menjadi pertanyaan buat saya dan sebagai peneliti juga, bagaimana menguangkan Web 3.0 tadi, karena kan peer to peer ya. Mungkin ada beberapa banyak mekanisme ya, seperti menyewakan ruang dan lain sebagainya. Tapi itu masih jadi pertanyaan besar. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu kreativitas orangnya sangat luar biasa. Indonesia juga 70-67% orang muda ya, proporsinya. Jadi kreativitas dan keinginannya dan adopsi teknologinya luar biasa. Namun literasinya, ketersediaan developer, kemudian education sama ya, education, formal education maksudnya berkaitan dengan blockchain, itu masih limited ya. Desainer, arsitek yang bisa bangun rumah di metaverse ya, arsiteknya bukan arsitek dunia tapi arsitek planologi dunia metaverse itu mungkin masih belum ya. Infrastruktur juga masih limited ya, dari segi ketersediaan, harga, scalability-nya juga masih limited. Nah, regulation-nya juga, apalagi di crypto, regulation-nya baru aset, tapi uang juga enggak ya. Kemudian banyak sekali isu haram halal gitu dan sebagainya, jadi membingungkan publik ya. Jadi mungkin ini yang perlu diadres juga ya. Nah, risikonya apa? Risikonya tentunya tadi kalau kita cerita, kita pakai kacamata Oculus di kepala, saya juga pakai bentar aja udah pusing. Secara physically mungkin karena saya udah di atas rata-rata anak muda, jadi mungkin fisiknya udah gak kuat ya. Tapi emotionally juga gitu ya, bisa jadi burnout atau yang lain ya. Kemudian kedua adalah misinformation ya. Zaman kita pakai web sekarang aja hoax itu luar biasa, apalagi kalau pakai yang lebih imersif lagi, kita bisa bayangkan bagaimana problemnya ya. Kemudian bagaimana online governance, bagaimana kalau tindakan di dunia nyata itu dengan di dunia online dengan nyata, apakah tersambung, apakah diteruskan, apakah totally cut off ya. Misalkan saya mengejek orang gitu di dunia metaverse, apakah beneran saya nanti dihukum di dunia nyata dan sebagainya. Privacy juga, kemudian yang selanjutnya adalah real fantasy, karena kalau udah imersif ya bingung ya. Ini saya benar dunia nyata bagi dunia ini ya, dunia metaverse ya, dan divide ya, digital divide ya. Nah, paling itu aja Bapak Ibu, mungkin waktunya agak terlalu cepat ya. Saya mungkin kembalikan ke MC Mbak Wahda ya. Terima kasih. Baik, Pak Andri, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Wah, sangat menarik sekali nih ya, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Materi yang disampaikan Pak Andri tadi terkait NFT and Metaverse itu memang menjadi trending topik ya beberapa waktu kebelakangan ini. Nah, untuk Metaverse sendiri mungkin dari kita juga selama ini masih bingung definisi sebenarnya itu terkait apa. Nah, tetapi setelah dijelaskan oleh Pak Andri tadi, mungkin kita sudah mendapatkan secara umum gambaran seperti apa metaverse tersebut. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu saja, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Sudah banyak nih Pak Andri pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Saya bacakan yang pertama, yaitu dari Bapak Arya Fernandi kepada Pak Andri Alamsyah. Apa dasar dari harga awal barang NFT? Apakah NFT merupakan monkey business? Boleh Pak Andri bisa langsung dijawab. Ya, NFT itu kan ada dua ya tadi ya, Pak Arya ya. Yang pertama itu adalah memang produksi massal ya, kita bicara reproducible ya. Ya tentu ada biaya yang kita consideration ya. Biaya itu kan biasanya dari penjual itu kan melaunch biaya itu melihat market ya. Dan kalau yang kedua adalah biaya
unique item ya seperti lukisan dan lain sebagainya dibuat terbatas itu biaya aja bisa jadi tidak bisa dihitung dengan skala ekonomi karena ada dengan logika ekonomi karena memang ada nilai sentimental melihat artisnya dan lain sebagainya. Nah, namun yang biaya pertama itu totally dari penjual Pak ya. Dan ya tentunya kan penjual ya dua pilihan, akan laku atau tidak. Tapi begitu laku biayanya akan naik, itu hukum pasar umum seperti itu. Jadi kalau pertanyaan apa dasar harga awal barang NFT, ya kalau itu seperti kita apa dasar kita jual mobil gitu ya. Ada biaya produksi dan lain sebagainya. Nah itu balik lagi ke itu namanya semacam prerogatif dari si penjual. Jadi nggak ada hal-hal tertentu yang harus dipenuhi. Begitu Pak Arya. Coba menjawab. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak Andri. Dari Pak Yusuf Sami Aji, bagaimana prediksi Bapak mengenai peran dari bank sentral di masa depan? Hadirnya cryptocurrency berbasis blockchain sepertinya menghilangkan peran bank sebagai mediator dalam suatu transaksi. Boleh Pak Andri? Ya. Baik Pak Gede, kebetulan saya juga beberapa kali melakukan penelitian dengan Bank Indonesia. Ini namanya adalah Central Bank Digital Currency (CBDC). Seluruh bank sentral di seluruh dunia mengeksersis, menelaah, melakukan riset. Apakah penting sih kita mengeluarkan CBDC? Mostly bilang penting, tapi belum tentu pakai blockchain, Pak. Pakai digital. Karena digital money atau digital currency itu penting karena untuk efisiensi dari operasional distribusi uang ya, dan juga remittance, kemudian RTGS dan lain sebagainya yang jauh lebih efisien. Namun bank sentral nggak mau kehilangan kontrol terhadap uang ya, karena ini berkaitan dengan kebijakan moneter negara. Kalau bank sentral kebobolan, rakyat nanti bisa marah gitu ya. Jadi saat ini kalau saya lihat CBDC bakal launching, tapi belum tentu blockchain ya, belum tentu blockchain ya mungkin blockchain tapi blockchain private ya, tapi belum tentu pakai kripto yang sekarang banyak dipakai di pasar. Gitu Pak siapa tadi ya Pak, gitu ya Bu Bandia. Baik Pak, mungkin izin informasi kepada rekan-rekan terlebih dahulu untuk pertanyaan ini akan dipilih secara acak karena mengingat waktu ya Pak terbatas, jadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan saja. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Andri dari Pak Triwibowo. Terkait konsep blockchain itu kan adalah desentralisasi, sehingga semua orang tahu terhadap kepemilikan suatu identitas atau barang dan memvalidasinya. Nah, apakah dalam membangun blockchain juga terdapat server untuk menampung kod dan layanan? Jika terdapat server tersebut, apakah server tersebut berkapasitas besar untuk menampung jumlah transaksi yang besar? Contohnya kasus cryptocurrency yang dipakai secara global. Boleh Ya baik Pak Tri, tentunya pada saat kita membuat blockchain ya tentunya ada kode ya yang kita create ya, ada apps-nya juga kita melakukan, misalkan uangnya itu nanti diproses selanjutnya termasuk datanya ya. Nah tentunya akan butuh server Pak, tapi kalau saya rasa servernya gede-gede banget sih tidak Pak, tidak seperti server yang kayak di AI gitu, yang computationally intensif ya, ekstensif ya, mendeteksi wajah dan lain sebagainya, itu sangat ekstensif di komputasi. Kalau ini servernya banyak tapi tidak perlu ekstensif Pak, terutama kalau cuma transaksi saja ya cuma mencatat record saja ya, dan diletakkan di beberapa tempat seperti di cloud ya. Kalau Bapak tahu misalkan Amazon juga punya server untuk blockchain ya, IBM juga punya, dan itu tidak besar ya. Dan apalagi dependent kapasitas besar itu kapasitas space mungkin ya, kapasitas besar kalau banyak, tapi computational extensive enggak.
nggak seperti database biasa aja seperti SQL dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Nindya. Baik, terima kasih Pak Andri. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada waktu ya Pak. Dari Pak Farid, dengan penggunaan blockchain, bagaimana cara mengamankan informasi yang tersebar tiap pengguna agar tidak disalahgunakan? Misalnya ketika dipakai untuk medicine agar rekor medis pasien bisa terjaga dengan baik. Nih baik Pak Farid, jadi ini menarik nih, ini salah satu power dari blockchain ya. Blockchain itu tadi saya ceritakan, kita itu membedakan identity dengan identifier. Jadi kita itu salah kaprah ya di penggunaan data di Indonesia, dimanapun juga di negara kita. Data itu selalu diikuti dengan data saya sakit misalkan, selalu diikuti dengan data identitas saya. Padahal identitas saya itu nggak perlu dikasih ya, nggak perlu kan. Yang perlu itu kan dia memverifikasi bahwa itu benar saya gitu. Tidak perlu saya laki-laki tinggal di mana, itu nggak perlu tahu. Nah blockchain itu akan memberikan kebebasan buat kita untuk data mana saja yang harus kita berikan ke rumah sakit. Misalkan rumah sakit itu cuma butuh apa sih? Paling cuma butuh usia saya kan, cuma butuh usia saya, butuh tinggi badan, butuh golongan darah, tapi nggak perlu tahu saya sudah menikah atau belum, tidak perlu tahu agama saya, tidak perlu tahu yang lain-lain. Jadi pemisahan antara identity dan identifier ini itu yang diakomodasi oleh blockchain dan tidak diakomodasi oleh sistem database yang harusnya bisa ya, yang umum dilakukan di Indonesia. Makanya kita sering sekali melihat data bocor, semua nomor telepon lewat ya, karena semuanya gabung. Jadi managing database-nya belum aware dengan hal-hal seperti itu. Begitu ya Pak Farid, semoga menjawab. Baik, Pak Andre, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, sepertinya cukup menarik dari Pak Restu. Kemarin dunia blockchain itu cukup diramaikan dengan NFT Gozali Everyday yang mungkin kita semua tahu ya Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah ini bisa menjadi trigger bagi warga Indonesia yang masih awam untuk mengenal lebih dekat mengenai NFT? Kemudian menurut Bapak, apa dampak negatif dari NFT itu sendiri jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti memperjualbelikan NFT dalam wujud foto ID card orang lain? Ya, baik, terima kasih Pak Restu ya. Jadi kebetulan saya kemarin pas Gozali itu banyak sekali tanyain, dan saya diwawancarai bareng juga sama Gozali. Jadi ini menarik juga ya. Jadi Gozali itu sebenarnya self portrait itu banyak lah di NFT ya, karena itu bukan a form of art. Konsistensi dari Gozali membuat art selama 5 tahun dan terus menerus ya, dan itu yang dihargai oleh publik ya di OpenSea ya. Nah namun orang-orang itu hanya akan lihat nilai akhirnya, ternyata kita bisa cepat kaya ya. Kalau saya sih percaya begini, art itu genuine gitu ya. Art itu genuine, art itu dibuat oleh Gozali itu adalah suatu hal yang unik ya, tidak repeatable ya. Boleh aja orang repeat usahanya Gozali, tapi belum tentu akan mengulangi kesuksesan. Nah itu yang disebut sebagai NFT atau digital art. Nah yang lain-lain jadi tahu ternyata bisa ada cara cepat ya menjual cilok ya, ada gambar gado-gado ya, macam-macam itu, ada gambar mobil, ada gambar KTP ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita latah ya, menurut saya sih di sisi lain bagus membuka mata, di sisi lain belum paham konsepnya tapi langsung nyemplung. Saya sih cuma khawatir nanti yang genuine artis itu malah kehabisan tempat karena banyak noise ya di platform OpenSea atau semacamnya kayak gitu. Itu aja sih menurut saya. Ya itu saya nggak bilang itu jelek ya, tapi itu kita juga nggak bisa nyalakan, itu kan pabrik ya, dan mereka memang belum pernah dapat edukasi ya, kecuali kita memang ada suatu edukasi di kampus, di sekolah atau di media yang bilang blockchain kayak gini. Nah kita baca media sendiri kan sudah bingung ya, ada saya di kripto tapi saya ditipu. Jadi publik itu mengalami kebingungan luar biasa karena informasi yang bisa percaya itu siapa gitu. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga ya. Menurut saya sih ini proses menuju hal yang lebih baik ya. Kita semua menuju proses. Selesai gitu ya Mbak Nidya.
Baik Pak, mungkin kita boleh adopsi terhadap teknologi itu, tapi nggak boleh latah ya Pak terhadap teknologi dalam menggunakan itu. Baik, mungkin karena waktu juga udah hampir jam 3, mungkin untuk Pak Andri, terima kasih banyak atas materi webinar yang sudah disampaikan. Dan untuk rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya, maaf tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan dan tanyakan langsung kepada Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Andri. Sama-sama Mbak, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, untuk acara kita selanjutnya apa nih Mbak Wardah? Baik, terima kasih kepada Pak Andri atas materi di sesi pertama. Kita akan masuk ke webinar di sesi kedua ya Bapak dan Ibu, di mana materinya tidak kalah menarik. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak I. Gede Putu Rahman Decianta, di mana beliau akan membawakan topik Creating NFT Marketplace dengan case study-nya yaitu Baliola. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materinya, mungkin akan kami perkenalkan terlebih dahulu profil singkat dari beliau. Berikut merupakan profil dari Bapak I. Gede Putu Rahman Decianta, SSI Eskom MM, atau biasa disebut sebagai Bapak Anta. Baik, untuk formal education atau pendidikan formalnya, ini yang terbarunya dari tahun 2018 hingga tahun 2020, beliau menempuh Magister of Management di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Kemudian untuk pengalaman profesional dari beliau merupakan CEO dari Baliola dari April 2021 hingga saat ini. Kemudian beliau juga masih menjadi co-founder di Kepeng.io dari FEB 2021 hingga saat ini. Dan yang terakhir, beliau juga merupakan CEO dan co-founder dari Novacor dari Oktober 2019 hingga saat ini. Baik, untuk Bapak Anta, apakah sudah ready Bapak? Pukul kamu harus. Ya, sudah ready Mbak. Baik, sudah ready ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, langsung saja kami persilakan untuk bertanya di kolom chat. Nanti akan kami bacakan juga seperti tadi ya, kami bacakan setelah sesi materinya selesai. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Pak Anta untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Gandu, Bapak Imam, Bapak James dari ABS, dan juga Pak Andri, luar biasa tadi. Jadi dapat ilmu tambahan juga saya. Dan memang dilihat ini menarik sekali dari Peluri sudah masuk, dan tadi Pak Imam menjelaskan bagaimana jalurnya dari Peluri untuk mengedukasi, membangun talent, dan membangun industri blockchain di Indonesia. Ini sebenarnya menjadi semangat baru sih bagi kita juga Baliola di Bali. Baik, saya izin share layar saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan. Jadi hari ini saya akan membahas terkait dengan membangun NFT marketplace berbasis original seni dan perlindungan hak cipta. Jadi sebelumnya mungkin kita tadi sudah dijelaskan terkait dengan NFT oleh Pak Andri, dan juga bagaimana perkembangannya sebenarnya, apa yang teman-teman yang mungkin yang baru di dunia NFT mungkin melihat NFT baru mulai ngeh dengan adanya NFT, sedangkan NFT itu sudah cukup lama ada sebenarnya, dan bisa dibilang kalau transaksi yang benar-benar gila-gilaan itu dari NFT itu sebenarnya udah dimulai dari 2021 dulu, yang dari Beatport juga Pak Andri juga menyebutkan tadi ya, bagaimana sebuah beberapa karya itu dijadikan NFT dan terlelang sampai 69,3 juta dolar. Nah, ini mungkin beberapa dari artis, atau ada dua di sini. Ada Raka Jana, ini seniman dari Bali sendiri, ilustrator dari Bali yang sekarang sangat concern dengan NFT, bahkan sampai join dengan Bali United membangun project NFT sendiri. Nah, terus ada Denny JA juga, itu laku sampai 1 miliaran. Nah, sebenarnya yang tadi itu sangat pertanyaan tadi terakhir yang di sesinya Pak Andri itu gimana ya sekarang kok bisa dengan adanya Ghazali semua pada heboh, pengen tahu, dan yang uniknya adalah semua pada lata ya. Saya setuju dengan Pak
Pak Andri tadi semua pada latah dengan NFT. It's good gitu. Saya nggak bilang itu jelek, itu bagus malah. Karena kami dari Bali Ola sendiri dari bulan April 2021 kemarin kita terus melakukan edukasi karena kita melihat NFT itu tidak cuma sekedar untuk membangun sebuah token terus nanti dijual dan di trading. Padahal kan di sana ada bahasanya kan pertama saat dia keluar itu untuk art. Nah, di Bali sendiri sebenarnya ada banyak sekali mekanisme karya seni yang dijual. Nah, masalah pertama yang dihadapi oleh Bali saat pandemik ini kan adalah seni yang mungkin di dunia pariwisata kena dengan dampak pandemik, tapi yang paling kena itu sebenarnya seniman di Bali. Mungkin dulu saat teman-teman seniman melukis atau membuat sesuatu tinggal buka toko di depan pasti ada yang mendatangi dan akhirnya membeli karya mereka. Tetapi permasalahan sekarang di saat pandemik di mana orang-orang tidak bisa lagi berjalan-jalan seperti itu bebas dan gimana pun ada keterbatasan dari para seniman. Jadi mereka tidak tahu harus kemana lagi jualan. Akhirnya mereka beralih profesi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi tukang parkir, ada yang dari itu sangat menyedihkan sekali. Dan kita perlu melakukan sesuatu. Dengan teknologi NFT kita melihat kita bisa membantu para seniman untuk bisa masuk ke ranah digital ini yang dimana marketnya sangat amat besar sekali. Kita nggak ngomong, kalau ngomong NFT itu kita nggak bisa ngomong cuma Indonesia gitu, tidak, tapi malah seluruh dunia. Ini yang kemarin viral Gozali, nah ini saya juga setuju, ini benar-benar saat kita mengenalkan NFT di Bali, datang ke kampus-kampus, mungkin terus datang ke pemerintahan, datang ke masyarakat, tidak banyak yang ingin tahu tentang NFT. Jadi awal-awal malah kita selalu dibilang NFT itu sama dengan Bitcoin, sama dengan kalau saya ngomongin blockchain pasti ngomongin langsung ke Bitcoin. Nah ini yang bikin kita kayaknya memang perlu edukasi yang jauh lebih dalam ya. Apa itu bedanya Bitcoin, apa itu NFT, apa itu blockchain, dan akhirnya kita secara perlahan-lahan memperkenalkanlah apa itu NFT, apa itu yang disebut dengan blockchain, apa itu token, dan akhirnya dengan adanya Gozali ini yang dulunya mungkin orang-orang mungkin tidak ingin mendengarkan atau merasa ini nggak penting gitu. Tapi gara-gara Gozali, ini gara-gara the Lord Gozali ini, semua orang sekarang berbondong-bondong pengen tahu tentang NFT. Bahkan beberapa seniman yang mungkin dulu masih agak a priori dengan adanya NFT, jadi merasa bahwa ini penting, dan mereka akhirnya datang ke kantor kita dan ingin tahu lebih jauh tentang NFT. Jadi ya bisa dibilang gara-gara Gozali kita semua orang sekarang sudah mulai mengerti atau sudah mulai ingin mendengarkan terkait dengan NFT sendiri. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gedi Putra Mandisyata, tadi sudah dijelaskan juga. Saya memang dari awal adalah fokus di IT, tetapi saat S2 saya mengambil bisnis. Di bisnisnya juga saya fokus ke bagaimana blockchain ekonomi, di bagaimana membangun bisnis model dengan teknologi blockchain sendiri. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan dengan Pak Andri, mungkin saya cuma merefresh kembali dalam definisi kami ya. Jadi apa sih itu token? Sebenarnya kan token ini hal-hal yang bisa dibilang ini adalah sesuatu yang merepresentasikan terhadap aset. Jadi sebenarnya token secara secara term, token itu cuma sebagai pengganti atau sebagai istilahnya sebagai tanda bahwa ada sesuatu atau ada nilai yang disimpan di sini. Nah, dari definisi inilah sebenarnya kita melihat bahwa memang ada dua jenis token nih yang kalau kita ngomongin tentang transferable-nya ya, ada fungible token, ada juga non-fungible token. Kalau fungible token ini adalah token yang bisa kita tukarkan langsung, contoh seperti Bitcoin, Ethereum, atau yang lainnya. Sedangkan NFT, nah ini tidak bisa ditukarkan begitu saja karena dia memiliki keunikan sendiri. Setiap token itu memiliki nilai yang sendiri dan setiap token itu tidak bisa merepresentasikan satu sama lain. Jadi mereka itu memang benar-benar mempunyai nilainya sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita dari Bali Ola ini kita melihat memang kasus dari seniman sekarang ini adalah
terutama seniman rupa ya, seniman pelukis atau ilustrator atau mungkin lebih ke arah pematung. Nah itu teman-teman di seniman ini sering sekali bisnis modelnya itu adalah beli putus. Padahal dalam sebuah karya itu kita lihat bahwa satu karya itu memiliki dua hak sebenarnya. Jadi nggak cuma ada hak milik, tapi ada juga hak cipta di sana. Yang dimana hak cipta ini malah yang akan memberikan nilai kepada karya tersebut. Gitu. Jadi hak cipta itu walaupun barang ini dijual, hak cipta tetap akan melekat. Dan hak cipta ini yang membuat karya ini memiliki nilai tertentu. Nah, dari sinilah kita lihat bahwa mekanisme smart contract dalam NFT ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk melindungi hak cipta para seniman. Nah, dari sini kita mencoba untuk mencari bisnis model yang tepat. Kita mencoba untuk mencari cara untuk bisa nanti seniman setiap penjualan karya seninya akan terus mendapatkan royalti. Nah, ini yang bisa membuat kalau sekarang kan agak susah nih ya, jujur aja kami agak susah bisa menemukan master baru atau seorang master yang seperti dulu kalau lukisan kan ada banyak master ya di dunia lukis. Sedangkan kalau sekarang yang baru-baru, kebanyakan seniman kita itu memulai dengan memproject. Nah, dengan adanya NFT, harapan kami para seniman ini bisa bisa mengekspresikan dirinya dan bisa membuat karya-karya yang benar-benar original sekali dari hati mereka, dari inspirasi mereka sendiri. Jadi tidak karena harus project lah, harus apa. Nah, itu yang kita ingin para seniman kita temui sekarang. Nah, dari sinilah kami dari problem ini bernama ya seniman ini, banyak seniman tidak memiliki showcase, jadi di mana nih harus kita jual karyanya. Nah, nanti kalau saya jual karyanya online, nanti gimana hak ciptanya? Nah, ini yang banyak sekali pertanyaan itu terjadi. Dan yang kedua, terus pasti ada pembajakan. Ini contoh, ada beberapa pelukis kami yang di Bali, itu malah dijual karyanya di NFT, di OpenSea. Itu difoto lukisannya, terus akhirnya dijual di OpenSea. Nah, ini kan bisa dibilang sangat merugikan ya bagi seniman, karena kan kita lihat di OpenSea itu ada namanya royalty fee. Nah, yang dapat royalty fee itu bukan senimannya sendiri, tapi malah yang menjual di OpenSea sendiri. Nah, itu juga terjadi beberapa kemarin di bulan Februari 2021, kami juga menemukan ada beberapa ilustrator digital yang ada di sekitaran kami. Mungkin ini kasusnya nggak cuma di kami saja, tapi ada di beberapa tempat di Indonesia mungkin. Tapi yang kami temui adalah ada beberapa ekspatriat yang membayar seniman-seniman kita, membayar ilustrator kita untuk menciptakan karya, misalnya dibayar 25 juta setiap bulan, tapi mereka harus menciptakan karya satu minggu itu 30 ilustrasi. Nah, ngomongnya itu buat baju kaos gitu. Tetapi unsur kita lihat mereka jual di OpenSea. Nah, yang uniknya lagi, karya tersebut itu tidak atas nama si senimannya, tetapi atas nama si penjualnya itu sendiri. Nah, ini bisa dibilang ada yang salah nggak ada yang salah sih, itu benar-benar aja. Tapi yang menjadi konsen kami adalah ini ada opportunity yang hilang, yang harusnya para seniman itu bisa merasakan opportunity ini, di mana mereka bisa berkarya, mereka bisa berjualan, mereka tetap akan mendapatkan royalti dari setiap penjualan tersebut. Nah, ini yang hilang. Yang dapat adalah orang yang lebih dulu mengetahui NFT. Nah, karena hal inilah kami melihat kayaknya perlu kita cepet-cepetan nih, perlu cepet-cepetan untuk mengedukasi seniman kita, mengenalkan tentang NFT, dan bahkan sampai kita mendorong mereka untuk ayo daftarkan dulu aja deh karyanya di NFT, nggak usah dijual apa-apa. Karena ini kalau kita bicara dengan seniman itu agak berbeda ya. Seniman itu tidak serta-merta hanya sekadar uang beli mereka. Jadi teman-teman seniman itu juga ada namanya ekspresi diri, ada juga namanya eksistensi, dan juga bagaimana mereka ingin menunjukkan bagaimana sih imajinasi mereka. Nah, tidak serta-merta uang. Nah, disinilah kita lihat, coba dulu deh daftarin dulu di NFT, direkam dulu saja menjadi token. Nah, ini anggap aja ini sebagai bahwa saya pertama loh, karena kan saat kita rekam ke NFT dia diminting itu sudah langsung kecatat, dan jam berapa, kapan, siapa yang memintingnya, nah itu kan sudah ada. Nah, ini bisa menjadi data nanti kalau misalnya ada yang membajak atau segala macam, mungkin ini bisa digunakan untuk sebagai bukti bahwa saya yang pertama
untuk menciptakan karya ini. Nah, ini sih sebenarnya arahnya ke sana terlebih dahulu ya, karena kan ada banyak lagi hal di secara regulasi kan juga masih belum clear juga terkait dengan hak cipta dengan NFT ini sendiri. Tetapi ini bisa menjadi peluang. Nah, seniman juga seringkali tidak dibayar. Jadi bisnis model yang ada di seni itu biasanya seniman tidak tahu berapa sih lukisannya atau seninya itu dijual sebenarnya ke end user atau ke kolektor. Nah, ini yang kita ingin buka karena mau nggak mau kami sering banget melihat seniman yang dimana di akhir hidupnya sangat miskin sekali, dilukis saja terkenal di mana-mana, tetapi anak cucunya malah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini juga menjadi concern kami. Mungkin dengan adanya NFT, kami mencoba untuk mendekatkan problem ini ke solusi yang nantinya bisa malah mendorong si seniman itu untuk berkarya, tapi juga menjamin kehidupan dari seniman itu serta keturunannya. Karena kan apapun yang terjadi, seniman itu menurut saya pribadi itu kerjaan yang luar biasa, bisa dibilang susah sebenarnya gitu. Nah, di solusi berikutnya dari problem itu makanya kita mencoba untuk membangun marketplace NFT untuk seniman yang memperlihatkan semua nilai dari sebuah karya. Jadi Bali Ola sendiri kita melihat NFT itu tidak hanya sekedar ini foto ini lukisan gua foto terus gua jadiin NFT. Nggak sekedar itu, karena yang bisa dijadikan NFT nggak cuma masalah fotonya, bagaimana dengan momentumnya, bagaimana dengan filosofinya, bagaimana dengan storytellingnya. Nah, di seni sendiri yang membuat sebuah karya itu mahal itu sebenarnya storytelling. Bagaimana kita menceritakan karya tersebut. Nah, yang kedua adalah marketplace NFT yang memiliki mekanisme pengecekan dulu terhadap seniman dan karya terlebih dahulu. Nah, ini kenapa kita lakukan? Kan tadi seperti Pak Andri juga mengatakan bahwa kalau memang semua orang masuk ke dalam NFT, takutnya seniman-seniman kita yang sudah hype atau yang ini nggak punya tempat, kebanyakan distorsi. Nah, disinilah kita ingin bahwa orang-orang yang masuk ke Baliola itu dia tidak terdistorsi. Mereka tahu bahwa yang mereka lihat itu seniman beneran, mereka tahu bahwa semua karya itu asli karyanya seniman, dan mereka tahu bahwa barang-barang yang dijual di Baliola ini adalah original dari seniman tersebut. Seperti itu. Nah, dari sini Baliola kita memperkenalkan, kita membangun Baliola NFT Marketplace Platform dengan pasar internasional yang memastikan keaslian dari karya yang dijual. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, ini Baliola maksudnya ini semua harus seniman Bali? Enggak, Bapak. Jadi mohon maaf ya, namanya Baliola itu Bali Online Art. Bali itu kenapa kami pakai Bali? Karena ini terkait dengan branding aja sih Bapak. Jadi kami berfokus untuk keluar negeri, tapi dengan branding yang paling gampang didengar oleh orang luar, yaitu Bali. Kalau udah urusan seni, mungkin kan ada Jogja, ada Bali. Nah, ini kita coba menggunakan Bali terlebih dahulu karena kita starting dari teman-teman di Bali. Tapi bukan berarti karyanya itu hanya di Bali saja. Kami malah sudah mulai mengekspos beberapa seniman juga yang dari Jogja, yang dari Bandung gitu. Karena semangat kami bukan untuk hanya seniman yang di Bali, tapi ke seluruh Nusantara. Gitu. Nah, ini sebenarnya featuresnya Baliola, kita punya mesin minting sendiri, kita ada proses validasi artis, verifikasi artworknya, terus kita juga ada mekanisme NFT yang agak unik. Kami memiliki namanya NFT production, jadi kita membantu seniman itu untuk meng-NFT-kan, jadi tidak hanya sekedar ini saja, jadi semuanya bisa kita lakukan. Nah, ini proses validasi kami. Jadi ini bedanya Bapak, mungkin saat kita sering masuk ke dalam ditanya gitu, validasi dan verifikasi berarti Anda punya kurator ya. Nah, maaf Bapak Ibu, kami bukan mengkurasi. Ini bedanya. Validasi ini adalah proses KYC sebenarnya, bahwa kami tahu siapa artisnya. Kami tahu mereka punya karya, kami tahu karya mereka apa saja, aliran mereka seperti apa. Sekaligus kami juga mengedukasi mereka tentang NFT. Nah, setelah proses validasi selesai, maka artis akan memiliki etalase yang bisa mereka taruh barangnya. Setelah saat mereka memasukkan barang, memasukkan artwork, ada proses verifikasi. Jadi kita membuat surat pernyataan dengan artisnya, itu baik ada yang digital, ada yang offline sendiri kalau mereka kantor, kalau nggak ada di digital, bahwa itu benar karyanya itu punya si seniman sendiri. Wah, ini agak ribet ya masuk Baliola gitu ya. Kita bukan mau memperibet Pak, tapi
tapi kami ingin memastikan bahwa yang masuk di dalam Baliola itu memang benar-benar karya-karya yang original punya senimannya. Bukan karena mereka ambil di internet, terus difoto, ditaruh di sana, terus mereka cuma sekedar selfie atau yang tadi ya, siomay difoto terus ditaruh di sana, itu juga kita tidak izinkan sebenarnya. Jadi memang kalau siomay difoto nggak masalah, tapi itu harus bentuknya sebagai fotografi atau istilahnya ada artnya di sana. Nah, itu yang kita ingin masukkan di Baliola sendiri. Nah, dalam NFT itu, ini yang kita lihat, ini yang menjadi beda. Sebenarnya kan membuat NFT itu kan apapun kita bisa NFT-kan. Jadi mau kita video, mau kita gambar, mau kita audio, itu pun semua bisa di NFT-kan. Nah, dalam hal ini melihat bahwa memang ada dua artwork sebenarnya. Ada intangible value, ada tangible value-nya nih. Kalau yang tangible value pasti karya seninya, lukisannya kah, patungnya kah, apapun itu. Tapi yang intangible itu bisa aja pengalaman. Jadi ada experience. Apa sih experience? Apakah privilege-nya yang nanti akan memiliki NFT itu? Terus cerita. Jadi kami punya tim juga, copywriter dan juga storyteller, yang bisa membuat cerita dari sebuah karya tersebut. Nah, ini yang kita membantu seniman untuk membuat kemasan yang menarik lah untuk mereka bisa berjualan di NFT. Yang kedua juga momentum. Jadi kita ada beberapa teman yang sebelum sudah mempersiapkan foto dari kanvas kosong sampai jadinya itu seperti apa, foto dari layar yang kosong sampai jadi itu seperti apa, itu ada, dan itu juga ikut dijual dalam NFT-nya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah filosofinya. Nah, uniknya sekarang saat kami masuk ke dalam ranah seni, ketemu dengan para seniman, karena kan kalau seniman itu kan bisa dibilang mayoritas kalau kita ngomong seniman atau ilustrator digital yang milenial, kita gampang sekali nih jelasin NFT, mereka sudah mengerti. Tapi kalau yang seniman non digital, yang bisa dibilang sudah dari dulu menjadi seniman, bahkan mereka master, mengerti tentang bagaimana pasar NFT ini bukan hal yang mudah untuk mereka. Tetapi bilang itu tidak mustahil. Nah, ini yang kita dekatkan ke mereka. Jadi ada sekarang mekanisme di Baliola di mana lukisan fisik kami daftarkan sebagai NFT dan itu tidak dijual. Jadi banyak seniman-seniman kita, terutama para seniman senior ya, beliau rata-rata tidak mau menjual lukisannya, apalagi lukisan yang benar-benar beliau itu lagi rohnya lagi dapat banget gitu, dan terus dia melukis dan akhirnya beliau saya nggak mau jual lukisan ini. Nah, itu ada dan banyak sekali sebenarnya yang di Bali. Nah, tetapi kan secara ekonomi juga mereka ingin mendapatkan sesuatu gitu loh untuk dari lukisan tersebut. Nah, tetapi yang ini membedakan bahwa saat mereka membuat lukisan itu, mereka daftarkan di Baliola sebagai NFT, dan NFT itu terafiliat langsung dengan benda fisiknya dengan cara ya kita membuat QR ke NFT-nya kah, atau kita menlaser kalau dia bentuknya crafting ya. Nah, setelah itu mereka membuat NFT lain lagi yang mereka jual. Jadi kalau misalnya Bapak tahu namanya litograf. Nah, kita membuat litograf dengan NFT gitu. Itu yang membedakan kita di sini di Baliola. Nah, karya yang di Baliola ini apa aja? Ada art product, ada digital art product, collectible item, cultural heritage, bahkan sampai sekarang pemerintah kota dan juga ada beberapa komunitas budaya sekarang melakukan perekaman untuk budaya-budaya yang ada di Bali gitu. Untuk apa? Untuk direkam dan ditaruh di NFT. Jadi itu pun boleh di Baliola. Kenapa? Karena juga kita ingin juga seni dan budaya kita juga imbang, karena dua ini budaya kan bisa aja itu seni dari dulu yang digunakan semua, dan ini membudaya sebenarnya bisa seperti itu. Nah, ini kita masukkan di Baliola. Nah, produknya ada macam-macam, kita sudah siapkan, bahkan ada beberapa produk yang affiliate dengan donasi. Ada seniman yang istilahnya berapa persen dari penghasilan itu akan didonasikan. Nah, itu ada di Baliola juga, kita sudah siapkan. Terus dari kami Baliola, kita mendapat dukungan pertama dari pemerintah kota dan pasar. Kita didorong sekali untuk bisa membantu seniman-seniman untuk masuk ke ranah NFT. Ada Backcraft Kota dan Pasar yang menginkubasi kami, terus ada Bali Blockchain Center. Bali Blockchain Center ini adalah ekosistemnya dari Campaign.io. Jadi kita memang mempersiapkan talent-talent blockchain yang ada di Bali. Kita mempersiapkan ekosistem blockchain, melakukan edukasi ke pemerintah, ke pebisnis, masyarakat, perguruan tinggi, untuk bisa istilahnya mempersiapkanlah
Bali sebagai salah satu hub ya dari blockchain di Indonesia seperti itu. Jadi biar bisa juga kita menarik, istilahnya kalau bisa dibilang we have to do everything supaya kita juga bisa menarik industri baru ke Bali, tidak cuma di pariwisata saja. Nah, kita rutin melakukan sosialisasi. Kami setiap hari seminggu 2 kali kami ada acara di gedung kami sendiri, tapi karena sekarang lagi PPKM, saya lagi gedung kita juga kita tutup sekarang, kami lakukan dengan online juga. Total kami sudah mengedukasi atau pesertanya sampai ini udah 2000-an sekian peserta yang ikut, dan ada 400-an seniman yang sekarang waiting list masuk di validasi. Sebenarnya yang udah masuk sudah ada sekitar 80-an seniman di Baliola, tapi yang lagi di waiting list di validasi itu ada sekitar 300-an sekian yang udah masuk di Baliola. Nah, ini soft launching kami di Beta. Jadi waktu ini kita launching di bulan September 2021. Kami disupport beneran oleh Bekraf Denpasar. Kami di gedung Dharma Negara Alaya. Kami diberikan kantor di sana di ruangan Bali Blockchain Center. Nah, kemarin kita ada yang unik karena waktu itu di bulan November Harley Davidson Club itu membuat acara. Jadi acaranya adalah Rally Indonesia. Nah, saat itu kita berdiskusi dengan panitia bahwa kita ingin membuat hal yang unik di HDCI Indonesia Rally 2021 gitu. Jadi kami bersama dengan panitia HDCI Indonesia Rally ini kita membuat lomba untuk ilustrator. Jadi para ilustrator itu diminta untuk merespon logo Harley Davidson Club, dan akhirnya malah nge-hype banget deh. Jadi kita punya karya ada 18 karya yang sudah istilahnya udah ada di sana, dan semuanya recording in progress. Laku terjual gitu, sampai tidak lebih dari 1 jam ini sudah habis. Dan para seniman atau ilustrator kita yang biasanya dulunya cuma dapat mungkin 200.000, 300.000 dari satu gambar, di NFT ini bahkan mereka sudah paling kecil itu sampai 3 juta, dan yang paling mahal itu sampai 8 juta kemarin, dan itu sempat kaget. Jadi para ilustrator pun akhirnya semangat untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang NFT. Nah, di sini dengan ilustrator pun sebenarnya yang kami edukasi ke teman-teman ilustrator itu juga tidak serta-merta kalau teman-teman mau bikin NFT terus laku gitu. Jangan berpikir seperti itu kan. It's too easy. Di NFT itu kita ngomongin dan banyak orang. Kalau kita punya foto kita selfie itu selalu ditaruh di marketplace. Nggak serta-merta nanti langsung habis gitu, kejual terus udah hilang. Nggak juga. Kita membangun NFT project itu adalah membangun production house. Jadi ada productionnya, itu senimannya itu sendiri. Terus habis itu kita harus mikirin marketing communication seperti apa, social media seperti apa, membangun yang disebut dengan utility-nya seperti apa. Ini kita harus lihat termasuk komunitasnya. Nah, kalau ini bisa kita bangun, nah di sanalah baru ada kebutuhan ingin membeli. Jadi sama aja praktek marketing konvensional seperti ya produk, price-nya gimana, promotionnya di mana, place-nya dijual di mana. Nah, itu juga kita jelaskan kepada para seniman. Nah, di tahun 2022 ini kami bersama dengan beberapa villa juga pemerintah juga di Denpasar dan juga di luar Bali, kita akan membangun namanya Baliola NFT Gallery, di mana di Baliola NFT Gallery ini kita akan ada activity-nya apa? Yang pertama adalah kita ada weekend program ini untuk anak yang umurnya di bawah 11 tahun, di bawah SMP. Jadi di SMP sampai ke bawah itu kita ajarkan mereka untuk membangun membuat artwork. Ada seniman-seniman kita mau untuk istilahnya mengajari bagaimana caranya membuat ilustrasi, bagaimana caranya aliran mungkin lukisan yang artis atau apapun. Nah, setelah itu kami akan menyematkan bagaimana caranya membuat NFT dan bagaimana mengelola NFT itu, bagaimana membangun branding di sosial media, bagaimana experience-nya. Nah, dan itu juga kita ada NFT Executive Program. Nah, NFT Executive Program ini kita tujukan kepada seniman yang pertama yang ingin masuk ke NFT, yang kedua adalah kepada pendukung seniman. Contoh di production, mungkin teman-teman ingin saya
saya punya teman nih jadi pelukis gitu, pintar tapi dia susah, dia nggak ngerti dengan NFT. Tapi saya ngerti sosial media. Nah, cara buat mempromosikan mereka gimana? Nah, ini kita siapin kelasnya. Nah, untuk bantu kalau kita mau masuk ke NFT, let's do it right gitu. Ayo kita lakuin yang benar, karena yang kita pasarkan ini bukan foto atau bukan barang kacangan gitu. Ini karya seniman-seniman kita. Ayo kita bantu mereka gitu. Kadang-kadang ada seniman yang saya bisa gambar, saya nggak ngerti gini, tapi saya pengen tahu, saya pengen. Nah, di sini kami Baliola bersama dengan beberapa NFT production kami, kita dorong seniman-seniman, kita bikinkan mereka package yang bagus, terus kita jual. Kita bersama dengan beberapa event, beberapa perusahaan untuk berusaha mempromosikan mereka juga. Nah, ini roadshow, kami melakukan roadshow ke beberapa kampus di Bali, baru Bali yang kita jalankan. Kemarin juga kita sudah bersurat ke beberapa kampus, baik di Jawa Timur juga, untuk bisa kita ngelakuin online roadshow untuk memperkenalkan apa itu NFT, bagaimana kita jelasin. Karena kan ini masalahnya, kalau kita tahu NFT tahu, tapi banyak how we started, ini masalah nih. Bagaimana kita memulai untuk bermain ke dalam ranah NFT. Jangan cuma kita, saya tahu NFT, justru saya bikin karya, selalu di OpenSea, udah di situ bahwa ada yang bikin. This is not how it works gitu. Jadi kita harus bisa membangun namanya komunitas. Mereka harus tahu tuh NFT itu apa, bagaimana kita membangun komunitasnya, bagaimana kita membangun utility-nya, atau keinginan untuk bisa membeli itu bagaimana. Ini yang kita edukasi kepada para teman-teman mahasiswa terutama ya, karena mahasiswa mereka insan-insan kreatif ya, jadi lebih gampang untuk mencerna ini. Ini untuk exposure kami sekarang. Nah, dalam ekosistem di Kepeng, Baliola ini adalah proyeknya dari Kepeng.io. Jadi ini adalah blockchain atau crypto aset yang kita bangun memang untuk mendorong seni dan budaya. Kami memperkenalkan di tahun ini itu ada namanya NFT atau NFT of Everything. Di mana NFT of Everything ini sebenarnya arahnya ke metaverse, arahnya ke metaverse. Karena everything itu akan starting di NFT. Tetapi di sini kita tidak hanya urusan ke metaverse, tapi lebih juga ke ada namanya efektivitas industri, ada namanya juga ke gamification, ada juga ke arah utility asset yang tidak digunakan. Nah, ini yang kita lakukan di NOA. Jadi kombinasi antara NFT 2.0, nah utility ini yang penting. Kalau kita ngomongin NFT, saat dia viral, harganya akan tinggi. Tapi permasalahannya adalah industri NFT itu kalau ya itu dia seperti long tail, ya tinggi naik, turun, sudah dia menghilang pelan-pelan. Nah, permasalahan di sini kita membuat sebuah hipotesa kali ya, bahwa gimana kalau NFT ini kami taruhkan utility. Jadi misalnya kalau saya bikin kami yang kita lagi coba kerjasamakan dengan beberapa artis, ada 2 artis yang sudah kerjasama dengan kita, ada Raka Jana sama Pandea. Gimana kalau teman-teman seniman ilustrasi ini, apa karya teman-teman sekarang? Mereka punya beberapa collection nih. Nah, kami bekerjasama dengan beberapa hotel, beberapa kafe, bahwa siapapun pemegang dari NFT ini akan mendapatkan diskon atau mendapatkan special price di kafe-kafe tersebut. Nah, ini yang kita lagi coba sekarang untuk dorong, karena industri kripto itu tinggi sekali transaksinya, dan kita bisa menarik istilahnya bisnis dari industri kripto kok dengan cara bermain di NFT, kombinasikan antara yang seniman dengan juga para bisnis, dimana ini kita harap bisa kita dorong seperti itu. Nah, ini ekosistemnya dari Kepeng. Kita pertama ada baliola.com, ada Bali Blockchain Center. Kita sedang berkolaborasi dengan beberapa yayasan untuk membangun NFT for charity. Nah, dengan kemarin juga kita baru dapat lampu hijau dari Bapak Wali Kota untuk membangun monumen fisik di Bali, di Denpasar, dengan mekanisme NFT. Terus kita ada game untuk NFT, itu sendiri ada game metaverse-nya di Bali. Ternyata ada beberapa developers metaverse sudah siap juga, ada developer AR, malah ada kafenya AR, VR di Bali. Kita coba dorong dan mereka sudah masuk ke ekosistem Kepeng. NFT for tourism, terus ada NFT for carbon credit dan green NFT. Kita lagi coba untuk mengutilisasi NFT untuk penanaman pohon coklat di Sulawesi. Terus ada NFT for property.
sama NFT for education. Jadi ini contoh yang kemarin kita dapat penggunaan NFT untuk token collaboration, mengumpulkan dana dari masyarakat, dibuka dana, kedepannya adalah menjual NFT, di mana dananya yang kita dapat dari penjualan NFT tersebut kita kembangkan menjadi patung. Nah, patung sebelah kanan ini patung dari Simpang 6 Ciumar. Kita bangun tingginya 12 meter dan sudah dapat lampu hijau dari Pak Wali Kota, dan kita sedang proses sekarang adalah audit dari kontraktor untuk memastikan bahwa semua dana dan yang dibutuhkan itu benar. Kami juga meng-hire auditor eksternal dan juga karena ini urusan dengan dana publik, jadi kita benar-benar lakukan dengan sebaiknya untuk bisa membangun portfolio ini, di mana nanti kita terbitkan 3 jenis NFT, ada Blue Mark, ada Red Mark, ada Purple Mark, dan satu lagi yang kita kemarin request oleh Pak Wali Kota karena biar harganya bisa lebih kecil, yaitu jadi ada Yellow Mark. Jadi Blue Mark ini untuk si seniman, Mark ini untuk perusahaan atau komunitas yang harganya mungkin sekitar 100-an juta per satu NFT. Terus yang Purple Mark ini 5 juta per satu NFT, dan yang satu Yellow Mark ini ada 1 juta per NFT. Setiap NFT ini memiliki token-token fisik yang akan dimiliki oleh si penyumbang nanti. Jadi nama mereka pun akan diprestasikan dalam monumen ini. Jadi harapan kita mau coba kalau ini bisa, bagaimana NFT bisa digunakan untuk melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, ini juga yang kita riset saya kemarin waktu tesis, bagaimana kita bisa mendorong pemilikan perumahan atau investasi properti itu dengan fraction. Nah, kita juga masih diskusi dengan beberapa akademisi di Bali untuk kita mungkin ingin mengakuisisi beberapa lahan di Bali, dan itu bisa dimiliki oleh banyak orang seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Anta atas materi yang luar biasa ya, cukup mind blowing sekali apa yang telah dipaparkan oleh Pak Anta, di mana tadi juga sempat share ya kepada kita terkait apa sih latar belakangnya beliau, kemudian sampai ada baliola, di mana rata-rata itu para seniman menghadapi banyak sekali permasalahan ya Pak ya, seperti pembajakan, kemudian biaya yang mahal,